Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masih melanjutkan materi tentang fungsi ya, di mana yaitu jenis-jenis fungsi atau macam-macam fungsi dan grafiknya. Nah, jadi secara garis besar ya, ada dua macam fungsi ya yang dipelajari di SMA, yaitu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, pada bab ini yang akan kita pelajari adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar ialah di sini ada 3, ada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional yang akan kita bahas. Untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi linear terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang kita lanjut saja. Langsung ke definisi atau pengertian dari fungsi linear itu sendiri. Ialah fungsi yang memuat satu variabel dan pangkatnya 1 ya, atau berderajat 1. Sedangkan bentuk umum dari fungsi linear adalah Y sama dengan AX plus B, di mana X dan Y merupakan variabel, A itu merupakan koefisien dari variabel si X, sedangkan A tidak boleh sama dengan 0. Dan B itu merupakan konstanta, sedangkan A dan B ini ialah anggota bilangan real. Nah, kita akan lanjut ke fungsi linear. Itu biasanya atau dihubungkan bentuk lain ya. Di sini ada bentuk lain dari fungsi linear, ialah Y sama dengan MX plus B. Nah, M ini ialah merupakan gradien. Nah, kenapa di sini ada gradien ya? Jadi setiap fungsi linear ini kita akan berhubungan dengan persamaan garis lurus. Ya, jadi persamaan linear ini nantinya kita akan bahas tentang persamaan garis lurus atau biasa disingkat dengan PGL. Nah, kita di fungsi linear ini akan selalu bermain ya di gradien maupun di persamaan garis lurus. Oke, jadi sangat kaitannya untuk fungsi linear ini dengan persamaan garis lurus maupun gradiennya. Nah, sekarang kita akan lanjut yaitu tentang menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi linear. Maksudnya di sini ialah kalau seandainya domainnya atau daerah asalnya seperti itu, maka hasilnya nanti akan seperti apa ya? Jadi seandainya ini yang pertama nih, ada domainnya itu katanya seluruh domain itu ialah bilangan real, maka otomatis untuk range atau hasilnya ialah semua bilangan real ya. Jadi harus mengikuti dengan domain ini. Nah, untuk yang kedua, begitu juga. Kalau domainnya berbentuk himpunan seperti di sini A, B, C, maka ring-nya juga bentuknya himpunan. Ialah seperti contoh di sini, seandainya ada contoh domain, itu ialah katanya 1, 2, 3. Nah, setelah kita cari ya, kita cari ring-nya atau daerah hasilnya, berarti dapatnya 11, 14, 16. Jadi ya, kalau dia bentuknya himpunan, daerah asalnya, maka ring atau daerah hasilnya juga himpunan. Nah, sekarang yang ketiga, kalau daerah asalnya bentuknya seperti ini, maka hasilnya juga akan seperti ini ya. Contoh di sini, daerah asalnya katanya yang diketahui X lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2. Berarti untuk hasilnya bentuknya sama ya. Kalau untuk daerah asal itu ialah X ya fungsinya, kalau daerah hasil itu Y, sehingga Y lebih besar sama dengan 2, kurang dari sama dengan 4. Sama ya bentuk ininya. Samaan pertidaksamanya. Sekarang yang keempat, sama juga. Kalau domainnya atau daerah asalnya itu lebih besar sama dengan, berarti ring atau hasilnya juga lebih besar sama dengan. Begitu juga kalau kurang dari sama dengan, berarti ring atau hasilnya kurang dari sama dengan. Jadi, daerah hasil, Ibu ingatkan sekali lagi, mengikuti dengan domain atau daerah asalnya ya. Kita langsung saja ke contoh soal, biar lebih mengerti. Di sini ada contoh yang pertama, itu katanya diketahui fungsi dari A itu dipetakan ke R atau ke bilangan real ya, dengan fx sama dengan 2x plus 3. Dan himpunannya adalah A sama dengan min 3, 2, 3 ya, ini domain atau daerah asalnya. Maka tentukanlah daerah hasil dan gambarkan grafik kartesius dari fungsi tersebut.
Langsung saja penyelesaian. Yang pertama itu kita tulis kembali soalnya bahwa fx itu sama dengan y kan, sama dengan 2x plus 3. Sehingga ya, nanti kita akan mencari daerah hasilnya. Nah, dari daerah asal yang telah diketahui dari soal, kita masukkan. Seandainya di sini min 3, kita gantikan min 3 ini dengan X yang ada di fungsi ini. Ya, jadi di sini Ibu ganti X-nya dengan min 3. 2 dikali min 3 ditambah 3-nya tetap ya, plus 3. Sehingga min 6 ditambah 3 hasilnya min 3. Oke, jadi dari domain atau daerah asal min 3, kita dapatkan daerah hasilnya min 3. Kita lanjut, kalau daerah asalnya 2, berapakah daerah hasilnya? Ialah kita masukkan kembali nilai X-nya. Nih, berarti F2, kita masukkan 2, kita ganti X-nya dengan 2. Ditambah dengan 3, sehingga 2 ditambah 2 adalah 4, ditambah 3 sama dengan 7. Sekarang kita lanjut. Sekarang yang terakhir itu katanya 3. Berarti 3 kita masukkan. 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 3. Sehingga dapatnya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Oke, jadi daerah hasilnya adalah, ingat kalau daerah hasil itu RF ya, untuk simbolnya, notasinya sama dengan, berarti yang tadinya daerah asal seperti ini, daerah hasil juga bentuk himpunan, sehingga min 3 dapatnya 7,9. Nah, bagaimana kalau kita gambarkan di grafik kartesius? Nah, bagaimana? Seperti ini. Nih, berarti kalau daerah asal tadi min 3, X-nya daerah hasil itu min 3, sehingga min 3, min 3. Kita gambarkan. Ini sumbu Y, ini sumbu X. X-nya min 3, berarti di sini. Y-nya min 3, berarti di bawah, sehingga titiknya berada di sini. Sekarang lanjut ke yang kedua ya, 7, 2. Nah, kalau X-nya 2, berarti Y-nya 7. Sehingga X-nya itu 2, Y-nya 7. 7 di sini ya, Y-nya. Ini titiknya. Kalau misalnya 3, X-nya berarti Y-nya 9. 3-nya di mana? Di sini ya. 3 untuk X-nya, 9 berarti Y-nya di sini. Nah, jadi dari ketiga titik ini kita dapatkan, kita akan tarik suatu garis ya. Nih, ini sudah Ibu gariskan. Nih, sebuah garis lurus ya. Oke, sampai sini mengerti ya untuk menggambar sebuah grafik kartesius dari suatu fungsi yang telah diketahui. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Jadi, jika katanya fx-nya itu x plus 1, maka domainnya itu daerah asalnya x lebih besar sama dengan min 2. Jadi kita harus menentukan daerah hasil dan gambarkan grafik kartesiusnya. Nah, berarti penyelesaiannya itu, sebelumnya kita harus menjabarkan dulu ya. Jadi kita jabarkan dulu domainnya ini ya. Jadi D sama dengan, nah apakah kita min 2 ini akan kita masukkan atau tidak? Oke, jadi kita lihat dari sini, dari pertidaksamaannya. Kalau ada tanda sama dengan, berarti min 2 ini ikut masuk ya. Jadi lebih besar sama dengan min 2. Itu siapa saja? Ialah min 2, min 1, berarti ke kanan kan ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya dari soal tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, berarti min 2-nya tidak termasuk. Ialah dimulai dari min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, mengerti ya untuk tandanya? Sekarang kita lanjut. Jadi di sini kita buat soal kembali. Ini fx sama dengan y sama dengan x plus 1. Sekarang Ibu akan menggantikan, kan kita akan mencari daerah hasil. Jadi Ibu akan mengambil 2 titik saja, karena syarat dari suatu garis adalah minimal paling tidak adanya 2 titik. Jadi Ibu akan mengambil dari min 2 dulu ya, yang di ujung ini. Ini akan Ibu gantikan dengan X-nya. Oke? Jadi
X ini Ibu ganti dengan min 2 plus satunya tetap sehingga dapatnya min 1. Jadi untuk daerah asal dari min 2 ini dapatnya daerah hasilnya min 1. Sekarang kita perlu satu titik lagi. Nah, boleh kalian ambil sembarang titik tetapi masih di daerah asal ini ya daerahnya. Ialah boleh kalian pakai min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini Ibu mau pakai 1 ya. Jadi X-nya Ibu ganti dengan 1, sehingga 1 ditambah 1 adalah 2. Berarti daerah hasilnya didapatkan 2. Nah, jadi daerah hasil adalah, jadi semakin ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, daerah hasilnya min 2, maka daerah asalnya min 2, maka daerah hasilnya ialah min 1. Dan semakin kita masukkan 0 ataupun 1, entah itu 2, 3, itu hasilnya semakin besar ya dari min 1 ini. Sehingga daerah hasilnya kita lihat di sini. Karena ini adalah Y kan, berarti lebih besar sama seperti domain tadi. Ini kita ganti dengan min 1 yang kita dapatkan dari daerah asal min 2. Oke, nanti ya. Jadi kita lihat dari daerah asalnya min 2, maka didapatkan daerah hasilnya min 1, berarti kita buat lebih besar sama dengan min 1. Nah, bagaimana kalau kita membuat gambar grafik kartesiusnya? Kita gambarkan di sini. Katanya tadi ada 2 titik ya yang kita buat, yaitu kalau min 2 itu dapatnya min 1 sehingga X-nya min 2, nih di sini ya min 2, Y-nya itu min 1, berarti di sini titiknya. Setelah itu katanya kalau X-nya 1 berarti Y-nya itu 2 sehingga 1,2, di sini titiknya. Nah, kenapa di sini Ibu buat garisnya ini Ibu perpanjangkan sebelah sini ya? Karena kalau kita lihat di sini semakin, jadi ya di sini kan domainnya di sini ring ini di sumbu Y ya, sedangkan domain itu di sumbu X nih. Berarti kalau seandainya kita cari juga 3, entah 4, itu bakal titiknya berada di sini kan. Nah, di sini dia akan meneruskan. Nah, karena kita tidak tahu ini domain ini sampai berapa ya. Jadi Ibu buat garis lurus ya sampai seterusnya. Tetapi untuk batas di bawah ini dia stop di sini ya. Jadi tidak dipanjangkan karena tadi daerah asalnya itu hanya lebih besar sama dengan min 2 ya, bukan kurang dari min 2. Ya, jadi Ibu sampai di sini untuk titiknya, sedangkan untuk selanjutnya ini garisnya Ibu panjangkan karena kita domainnya belum tahu sampai berapa ininya. Sehingga ini untuk grafik dari fungsi ialah X plus 1 dengan domain atau daerah asal X lebih besar sama dengan min 2. Baiklah, Ibu lanjutkan kembali untuk materinya tentang persamaan garis lurus dan gradien. Nah, ini yang telah Ibu beritahu tadi ya, bahwa fungsi linear ini sangat berhubungan dengan persamaan garis lurus maupun gradien. Bentuk umumnya tadi telah Ibu jelaskan bahwa Y sama dengan MX plus B, di mana M-nya ini merupakan gradien. Kalau seandainya Ibu buat dalam bentuk contoh soal, kalau misalnya ada bentuk Y sama dengan 2X plus 7, maka dari sini saja sudah kita bisa lihat gradiennya berapa. Nah, ya di sini tadi kan MX kan, ialah di koefisien dari X ini, ialah ini gradiennya, sehingga gradien atau M-nya sama dengan 2 ya dari fungsi ini. Nah, bagaimana kalau seandainya fungsi ini tidak diketahui, M-nya belum kita tahui, tetapi yang diketahui malah 2 titik. Maka rumusnya ialah nih, M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 min X1. Nah, ini bagaimana caranya? Ialah kita langsung saja ke contoh soal biar lebih mengerti ya.
satu garis memiliki titik min 4,1 dan 2,3. Nih ya, ada dua titik. Tentukan gradiennya, berarti kita akan menentukan M-nya ya, atau gradien. Sehingga kita jawab, mari kita jawab ya sama-sama. Nah, kita ingat kembali bentuk umum atau rumusnya tadi ya. Kalau rumusnya tadi M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 min X1 ya. Rumusnya dari untuk kedua titik ini kalau yang diketahui. Kita masukkan di sini. Nih, Ibu tulis lagi garis melalui titik min 4,1 dan 2,3. Di sini Ibu akan buat min 4 ini sebagai X1 ya. Ingat, 1 sebagai Y1. Sedangkan titik yang kedua ini X2 sebagai 2 ini. Dan 3 sebagai Y2. Oke ya, ngerti ya. Jadi untuk sebelah kiri ini kan sebagai X, sedangkan sebelah kanannya ini sebagai Y. Karena dia ada dua titik, jadi Ibu namai X1, ada Y1, dan X2 dan Y2. Setelah itu sudah kita dapati. Nih, kita dapatkan dua titik ini, kita masukkan ke rumus yang sudah diketahui tadi. Ya. Jadi rumusnya itu kita ganti Y2-nya, kita lihat di sini Y2 di sini tadi 3 kan? Kita masukkan 3 dikurang. Nih, dikurang Y1-nya berapa? 1. Kita masukkan 1. X2-nya siapa di sini? 2. Kita masukkan 2 dikurang juga X1-nya siapa di sini? Min 4. Kita masukkan min 4. Nih, mudah ya untuk masuk-masukannya. 3 dikurang 1 ialah 2. Nah, min ketemu min, jadi di sini plus ya. Jadi 2 ditambah 4 sehingga 6. 2 dibagi 6, ini bisa kita sama-sama bagi 2 sehingga dapatlah 1/3. Jadi, untuk gradiennya dari kedua titik ini ialah didapatkan 1/3. Oke, nah sampai sini untuk contoh soal yang pertama mengerti ya, sangat mudah ya. Jadi kalian hanya menghafalkan rumus saja. Kalau untuk kedua titik maka rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari bentuk lainnya ya. Jadi bentuk umum masih Y sama dengan Mx plus B untuk persamaan garis lurus dan gradiennya. Sedangkan yang kedua ini jika mencari persamaan yang diketahui titik X1, Y1 dan gradiennya. Nah, jadi hanya satu titik sama gradien. Kita akan mencari persamaannya, ialah persamaan si garis lurusnya. Bagaimana rumusnya? Nih, Y dikurang Y1 sama dengan M, buka kurung, X min X1. Ini harus diingat ya. Nih, bentuk contoh soalnya. Ditentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 8,6 dan bergradiennya min setengah. Ya. Jadi, mari kita jawab. Oke. Dari bentuk umum persamaan garis tadi telah kita ketahui rumusnya ialah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah, kita akan mencari nilai X1 dan Y1. Nah, karena tadi melalui titik 8,6, jadi langsung saja Ibu tentukan untuk X1-nya ialah 8, untuk Y1-nya ialah min 6 ya. Dan bergradiennya min setengah ialah M kan? Lanjut. Sehingga kita masukkan kembali ke rumusnya. Y itu tetap, min tetap ke bawah, Y1 kita dapatkan dari soal tadi min 6, kita masukkan sama dengan M-nya juga dari soal dapat min setengah, buka kurung, X-nya tetap, min, X1-nya berapa nak? Ini tadi 8. Lanjut. Y min kali di min jadinya plus sehingga Y plus 6 sama dengan min kita kalikan ke dalam ya sini ya. Jadi min setengah X nih ya, min setengah X kita kalikan juga min setengah ke min 8-nya. Jadinya berapa? Min kali min jadi plus 8 dibagi dengan 2 jadinya 4. Oke, lanjut. Sehingga Y, jadi ya untuk persamaan itu kita akan membuat
bentuk umumnya. Jadi bentuk umum dari persamaan garis lurus ini ya, yang tadi Y sama dengan AX plus B atau MX plus C tadi ya. Nah, sehingga Y sama dengan, nah, hanya Y-nya saja sebelah kiri ya. Jadi Y sama dengan tetap min setengah X-nya. Nih, plus 4 tetap turun ke bawah. Nah, karena sebelah kiri ini tadi ada plus 6. Kalau kita pindah ke sebelah kanan jadi negatif tandanya. Negatif 6. Jadi Y sama dengan min setengah X-nya tetap. Ini bisa kita jumlahkan ya. Jadi 4 dikurang 6 ialah dapatnya min 2. Sehingga untuk persamaan garis lurus dari soal ini ialah dapat Y sama dengan min setengah X min 2. Oke? Sampai sini mengerti ya? Ini sangat mudah, mungkin tinggal dimasukkan saja dan dihafalkan rumusnya. Sekarang kita lanjut ke bentuk yang lainnya. Masih bentuk umumnya Y sama dengan MX plus B. Nah, di sini kalau ada jika sejajar ya, maka gradiennya itu sama dengan M1. Kalau seandainya jika tegak lurus garisnya, bagaimana M-nya? Berarti M dikali M1 sama dengan min 1. Atau bisa juga kita jabarkan kembali menjadi M sama dengan min 1 dibagi M1. Nah, bagaimana ini dengan rumus ini? Ya, bagaimana? Kita lihat ke contoh soalnya biar mudah dipahami. Jadi di sini langsung saja Ibu buat contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 8,2 dan sejajar. Lihat nih, ada kata-kata sejajar garis 2X min Y sama dengan 10. Oke, semuanya kita mark saja. Mari kita jawab. Kita kembalikan ke soal lagi ya. Garis 2X min Y sama dengan 10. Kita ubah ke bentuk umumnya ya. Jadi hanya sebelah kirinya Y saja. Min Y tetap di bawah sama dengan 2X kita pindah ke sebelah kanan jadi min 2X plus 10. Setelah itu, nah kita sama-sama kan kalikan dengan min ya. Jadi min sama min jadi Y plus, yang min tadi jadi plus, yang plus ini jadi min ya. Biar tanda sebelah kiri ini Y-nya, min-nya hilang ya. Nah, sehingga kita dapat, ini sudah kebentuk persamaan umum ya. Persamaan umum ini fungsi linear. Sekarang kita tentukan gradiennya. Nah, dari sini sudah kita lihat, sudah kita bisa tentukan gradiennya adalah yang di variabel X-nya ini. Oke? Koefisien variabel X-nya ialah gradiennya M sama dengan 2. Oke, lanjut. Jadi persamaan garis itu dilalui titik min 8,2 dan bergradien 2. Nah, dari sini sudah kita bisa mencarinya. Tadi rumus untuk ada titik dan gradien, apa rumusnya tadi? Harus diingat ya. Nih, nah, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sehingga Y kita masukkan di sini tadi Ibu min 8 ini sebagai X1, 2 ini sebagai Y1. Y dikurang tetap Y1-nya ialah si 2 kan, sama dengan M yang tadi kita dapatkan ialah 2. X-nya tetap min, X1-nya dapat min 8. Oke, kita jabarkan kembali. Berarti tinggal Y saja sebelah kiri ya. Kita pindahkan sama dengan, ini kita kalikan dulu. 2 dikalikan X, 2X. Min sama min ini jadi plus ya. Jadi plus 8 dikali dengan 2 plus 16. Min 2 ini kita pindahkan sebelah kanan jadi plus 2. Sehingga Y sama dengan 2X ini bisa kita jumlahkan. 16 ditambah 2 sama dengan 18. Jadi persamaan garis yang dilalui titik dan sejajar dengan garis ini ialah Y sama dengan 2X plus 18. Nah, ini kalau seandainya sejajar ya garisnya. Bagaimana kalau garisnya itu tegak lurus? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua.
Nah, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 6, min 3. Tegak lurus X min 3Y sama dengan 2. Oke, mari kita jawab. Kita salin ulang kembali soalnya X min 3Y sama dengan 2. Sama seperti tadi, kita buat dulu ke bentuk umum fungsi linear. Y sama dengan AX plus B ya, jadi tinggal Y saja sebelah kiri. Ini tetap min 3Y, dulu sama dengan X pindah ke sebelah kanan jadi min ya, ini kan positif kan X-nya. Plus 2 karena dia di sebelah kanan tetap. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Y sama dengan, kan kalau min 3 ini kita pindah ke sebelah kanan jadinya dibagi. Sehingga min X plus 2 dibagi dengan min 3. Sama dengan, ini kita pisahkan ya satu-satu. Jadi min X per min 3. Min sama minnya habis ya. Jadi tinggal X per 3 ialah sepertiga X, bisa ditulis. Sedangkan ini plus 2 per 3 jadinya min 2 per 3. Oke, dari sini sudah kita bisa lihat gradiennya itu berapa nak? Ialah gradiennya sepertiga. Nah, jadi M1-nya sama dengan sepertiga. Ingat, tadi yang kalau sejajar tadi, dia pakai gradiennya langsung ini saja. Tetapi kalau tegak lurus, dia ada jabaran lagi. Ialah katanya, rumusnya tadi, untuk gradien garis lurus, M dikali M1 sama dengan min 1. Sehingga M1-nya tadi yang kita dapatkan sepertiga, nanti kita ganti dengan ini. Maka nanti kita akan ketemulah M-nya. Nah, kita masukkan ya, M1-nya sepertiga, sehingga M-nya itu sama dengan min 1 tetap. Sepertiga ini pindah ke sebelah kanan jadi dibagi ya. Sama dengan, nih Ibu jabarkan, biar kalian ngerti, min 1, kalau dia dibagi sepertiga, kalau kita buat perkalian, maka ininya dibalik ya, jadinya dikali dengan 3, sama dengan min 3. Maka dapatlah gradien atau nilai M-nya adalah min 3. Baru deh kita masukkan ke rumus yang tadi. Ingat rumus awalnya tadi. Nah, kalau dia ada titik, sudah dapat gradiennya sama dengan gradien sudah kita cari dapatnya min 3, maka kita akan ingat kembali rumus yang awal tadi ya. Kalau ada titik, ada gradien, itu Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Jadi yang 6 ini sebagai X1, min 3 sebagai Y1, dan gradien M sebagai M ya. Jadi kita langsung masukkan saja nilainya. Y dikurang Y1 tadi min 3, kita ganti dengan min 3 sama dengan gradiennya adalah M, berarti kita ganti min 3, X-nya tetap X dikurang X1-nya kita ganti dengan 6. Nah, setelah itu kita akan jabarkan kembali Y min kali min jadinya plus 3 ya. Sama dengan ini kita kalikan ke dalam. Jadi min 3X, min 3 dikali min 6 jadinya plus 18. Nah, kita akan ubah ke bentuk umum dari fungsi linear hanya Y sama dengan, sehingga Y-nya saja sebelah kiri. Plus 3-nya kita pindai sebelah kanan. Jadi Y sama dengan min 3X-nya tetap plus 18. Plus 3 kita pindah sebelah kanan jadi negatif ya, negatif 3. Sehingga Y sama dengan min 3X plus 18 dikurang 3 ialah 15. Oke, jadi kita dapatkan untuk persamaan garis lurus ini dilalui oleh titik dan tegak lurus garis ini ialah dapatnya Y sama dengan min 3X plus 15. Oke, mudah ya untuk mencari persamaan garis lurus jika diketahui garisnya sejajar maupun tegak lurus. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu grafik fungsi linear. Nah, berarti kalau kata grafik berarti kita akan menggambarkan ya dari fungsi linear itu. Langsung saja ke contoh soal. Jadi katanya gambarlah grafik fungsi linear fx sama dengan 2x plus 6. Oke, langsung saja kita mark hijau, mari kita jawab bersama ya. Nah, jadi fungsi linear tadi ya. Fungsi linear itu akan terbentuk sebuah garis lurus jika minimal paling tidak titiknya ada 2 ya.
Jadi di sini Ibu akan membuat yang pertama titik potong dengan sumbu X ya. Dengan syarat harus Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita ganti ini nanti Y-nya sama dengan 0 di mana? Oke, fx ini nilainya sama kan dengan Y, berarti Y sama dengan 2x plus 6. Nah, Y ini kita ganti dengan 0. Oke, 0 sama dengan 2x plus 6. Sehingga kita pindahkan 2x-nya ya. 2x pindah ke sebelah kiri jadi min 2x sama dengan 6-nya tetap. 0-nya ya pasti sebelah sini habis ya, nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Jadi tinggal x sama dengan, nah ini kalau min 2 berarti pindah ke sebelah kanan jadi pembagi ya. Jadi 6 dibagi min 2 hasilnya min 3. Oke, dapat x-nya sama dengan 3, sehingga titik potongnya adalah titik potong yang memotong sumbu X di X-nya min 3, Y-nya tadi 0. Sudah dapat satu titik. Sekarang kita butuh satu titik lagi untuk menggambar suatu garis lurus. Ialah Ibu buat titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya ialah X-nya dengan 0. Ingat ya, kalau sumbu X, tipot sumbu X itu Y-nya yang 0. Kalau tipot sumbu Y itu X-nya yang 0. Sehingga kita ganti nanti di fungsi ini. X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai Y-nya. Y sama dengan 2X plus 6 sama tadi ini soal. Y sama dengan kita ganti kan kita akan masukkan nilai X-nya 0 sehingga Y kita dapatkan 6. Jadi grafik ini memotong sumbu Y di X-nya 0, Y-nya 6. Wih, sudah dapat nih dua titik, ialah titik min 3,0 dan 0,6. Berarti kita sudah bisa menggambar suatu garis dari kedua titik ini. Kita gambarkan di mana, Nak? Di diagram kartesiusnya. Di sini sudah Ibu buatkan, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, titik yang pertama min 3,0. Nah, letaknya di mana ini? Kita lihat di sini. Sumbu X dulu ya. X-nya X min 3 di mana, Nak? Di sini kan? Nih. Sedangkan Y-nya 0 berarti mantep di sini. Oke? Berarti titiknya di sini. Sekarang lihat di sumbu Y ada 0,6. Y-nya 0 di mana, Nak? Y-nya 0 itu tetap di sini. Sedangkan X-nya katanya 6. Berarti maaf, X-nya 0 ya, maaf ya. Jadi X-nya 0 itu di mana, Nak? X-nya 0 ya tetap di sini, sedangkan Y-nya 6 berarti nih. Oke, titiknya di sini. Jadi kedua titik ini kita tarik garis lurus. Nah, sehingga terbentuk atau terbuatlah sebuah garis. Inilah gambar dari grafik fungsi linier untuk fungsi 2x plus 6. Nah, inilah materi kita tentang fungsi linier. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan sama Ibu dan tulis di kolom komentar ataupun di grup yang telah kita buat ya. Terima kasih, Nak.